Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, kembali lagi saya Sandrian Ramadan selaku pembawa acara program Pers Asidik bukan dialog biasa. Nah, di sini kita akan mendatangkan suatu narasumber yang sekaligus sahabat saya sendiri. Nah, kita ini akan membahas tentang perjalanan menuju menjadi maba gitu, mahasiswa baru. Oke, kita langsung saja panggil sahabat kita. Nah, ini dia sahabat kita yang luar biasa, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bisa perkenalkan diri dulu? Nama saya Indra Saputra dari Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Saya alumni MAN 1 Bangka Barat dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Kebetulan saya juga di sini di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Oke, Kak, di sini kita akan bincang-bincang mengenai perjalanan Kakak menjadi mahasiswa baru YN Ses Abdurrahman Siddiq. Iya, waktu itu saya pernah milih di Universitas Bangka Belitung. Oh, pernah. Tapi waktu itu memang udah dapat gitu di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Udah lama itu kan, udah ngurus sana sini, ngurus KIP kuliahnya bahkan gitu kan. Udah ngurus surat menyuratnya, udah ke kantor desa, ke lurah, bahkan ke camat gitu kan. Ketika pada saat itu ada juga pengumuman dari SPAN PTKIN. Kebetulan saya juga dapat di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq ini. Saya dapat di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Maka dari situ orang tua saya itu menyaranin gitu, udah ambil aja sekolah agama, udah tuh tempatnya itu sejalur kan gitu, sama Mentok sama Pangkal Pinang itu sejalur gitu kan. Akhirnya saya pilih di IAIN gitu. Itu karena orang tua atau sebenarnya terpaksa atau gimana? Sebenarnya bukan karena terpaksa ataupun apa sih. Memang udah niat mau masuk ke IAIN, tapi lebih memprioritaskan di Universitas Bangka Belitung waktu itu kan. Namun dari dorongan orang tua kan, memang saya juga lebih suka senangnya ke agamaan gitu kan. Jadi saya disuruh oleh orang tua dan disarani lah istilahnya tuh. Akhirnya saya milih masuk untuk ke IAIN gitu. Pernah nggak pengen masuk atau kuliah di luar daerah gitu, luar Bangka Belitung? Waktu itu saya pernah ngambil juga di luar. Waktu itu memang pernah ngambil di UIN Raden Fatah Palembang. Waktu itu saya ngambil jurusan guru madrasah Iftidahiyah waktu itu. Kebetulan saya ngambil di situ, rupanya nggak dapat gitu. Dapatnya di IAIN, masih aja di IAIN gitu. Kalau untuk pilihan prodinya itu kenapa milih komunikasi dan penyiaran Islam gitu? Kenapa nggak PA yang umum gitu atau hukum keluarga Islam HKI gitu? Kalau soal pemilihan itu sih, saya memang sudah lama sih. Waktu itu pernah sempat termotivasi sih dengan salah satu mahasiswa. Kenapa itu milih KPI? Kenapa nggak yang program studi yang lain, pendidikan agama Islam? Waktu itu ya pernah juga sih milih di pendidikan agama Islam. Cuma saya lebih memprioritaskan di komunikasi penyiaran Islam karena saya itu memang tertarik loh dengan komunikasi sekarang itu kan. Terus sama dunia dakwah gitu, saya memang lebih ke agamaan gitu sih. Jadi saya lebih ke arah ke agamaan gitu. Komunikasi penyiaran Islam sesuai dengan namanya ya, komunikasi. Saya juga mempelajari komunikasi gitu kan, dalam pikiran saya itu komunikasi. Gitu juga penyiaran tentang dakwah gitu kan. Nah, apakah pilihan prodi KPI ini pilihan pertama atau pilihan kedua gitu? KPI ini pilihan pertama, yang keduanya itu pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Nah, udah dapet nih, udah masuk di KPI. Bagaimana kesan dan pesannya selama masuk program studi komunikasi dan penyiaran Islam? Untuk kesan dan pesannya itu sangat benar-benar sangat bermanfaat. Awalnya itu saya itu sedikit ragu sih,
ketika udah masuk itu saya itu berpikir bahwa gimana aku ini nggak terlalu banyak pengetahuan tentang komunikasi gitu kan. Ya, terus saya ngikutin aja mana alurnya kan, jadi saya ikutin. Ternyata oh bisa juga ini, saya bisa menjadi ladang dakwah juga kan gitu. Kebetulan saya memang lebih ke dakwah gitu, saya bisa menjadi ladang dakwah gitu kan, bisa melalui media-media gitu menyebarkan dakwah-dakwah gitu kan. Ya gitulah, perjalanan kisah itu memang rumit sih, tapi kalau diikutin aja gitu ngalir aja gitu, nggak susah, nggak serumit-rumit gitu, nggak serumit yang kita bayangkan gitu kan. Jadi waktu itu saya juga pernah, ketika itu saya sempat ditanya oleh orang tua waktu itu kejadiannya malam hari. Orang tua itu bertanya, kamu yakin tetap mau kuliah gitu. Waktu itu nenek saya barusan sudah meninggal dunia gitu kan. Diajak oleh orang tua saya waktu itu ke makam kan, waktu sudah ke makam, pas pulang dari situ ketika malamnya itu ditanya oleh orang tua saya, ditanya gimana kira-kira ke malam hari ketika nenek saya udah wafat kan. Waktu itu kebetulan orang tua saya tanya gitu, gimana masih mau lanjut kuliah. Dengan ragu sih saya jawabnya itu, saya jawab ya tetap mau kuliah gitu. Terus saya bilang juga ini amanah dari nenek memang ingin menjadikan saya tuh setidaknya menjadi seorang pendakwah gitu kan, walaupun di daerah kampung gitu kan. Nenek itu memang punya harapan besar untuk saya menjadi seorang pendakwah gitu. Jadi saya ingin mewujudkan memang kemauan dari nenek tadi. Jadi ya IAIN sebagai jembatan untuk saya menjadi seorang pendakwah gitu. Dan saya juga memang menyukai ilmu komunikasi dan lebih terkhususnya kepada public speaking gitu. Dan bisa juga saya lebih senang ke seperti motivator, memotivasi orang-orang banyak gitu ya, walaupun saya itu kurang motivasi sih ya. Nah, apakah sebelum itu ada dipengaruhi sama temen sebelum milih KPI? Misalnya, yuk kita pilih hukum keluarga Islam aja gitu, gini gitu. Nah, apakah atau dipengaruhi oleh temen gitu-gitu diajak, ada nggak? Kalau diajak aja sih nggak pernah, cuman pernah tertarik aja sama psikologi Islam. Psikologi Islam. Psikologi Islam ini, tapi saya nggak ada, saya dalam pikir saya itu nggak ada yang namanya komunikasi gitu kan. Saya nggak tahu juga lebih dalam psikologi Islam itu seperti apa. Tapi semakin saya pikirkan, saya lebih ke komunikasi aja dah gitu, lebih memperbaiki public speaking gitu kan. Jadi kebetulan juga saya masuk di pers mahasiswa ini gitu. Sebenarnya cita-cita yang dari hati kakak sendiri itu apa? Cita-cita utama sebenarnya jadi apa? Kalau dari cita-cita sih memang saya itu inginnya itu menjadi seorang pengusaha gitu. Pengusaha. Memang sih terlalu tinggi mungkin kata orang gitu kan. Tapi memang saya keyakinan saya ingin menjadi seorang pengusaha. Kalau yang namanya menjadi seorang pendakwah itu adalah sampingan saya. Sampingan. Tapi itu sebagai prioritas saya dan saya utamakan itu juga. Masya Allah, jadi selama kakak bercerita tadi sangat menginspirasi sekali ya kawan-kawan. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Apa yang memotivasi kakak ingin menjadi seorang pendakwah gitu? Motivasinya? Iya. Kalau untuk jadi seorang pendakwah itu sebenarnya udah ada sejak SD. Waktu SD itu saya sering ikut ustadz gitu kan. Waktu itu memang ya seperti masih anak-anak lah gitu. Tapi saya termotivasi sih dengan ustadz pendakwah Indonesia gitu kan. Semakin saya meranjak kepada masa remaja, di saat itu saya sering juga melihat ustadz muda kan di televisi gitu kan. Dari itu saya juga termotivasi pengen seperti mereka. Tapi niat itu juga sih bukan semata-mata kepengen jadi pendakwah, tapi memang niat dari secara hati kita gitu, pengen menjadi seorang yang dapat memotivasi orang-orang banyak gitu kan. Lebihnya kepada motivasi gitu. Seperti mengajak kebaikan lah gitu ya. Ya, mengajak pada kebaikan ya, intinya seperti motivator gitu kan. Intinya nggak juga kaku-kaku keagamaan juga, nggak, bisa juga di luar keagamaan gitu. Intinya seperti pemecahan suatu permasalahan yang ada di
pada teman-teman masing-masing ataupun teman yang curhat gitu kepada saya, ini saya terima aja gitu. Nah, kalau yang dakwah itu apakah pernah dakwah secara terang-terangan mengajak kepada kebaikan, mengajak teman gitu dari hal yang kecil atau ada dakwah di sosial media gitu? Sebenarnya sih kalau untuk dakwah yang saya jalankan selama ini lebih ke sosial media, nggak terlalu kepada video-video atau gimana gitu. Tapi pernah waktu itu buat video waktu itu di satu masjid di Kota Muntok, waktu itu di pekarangan masjid gitu kan. Pernah sih waktu itu. Cuman nggak berjalan lancar sampai sekarang. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini bincang-bincangnya kepada sahabat kita Indra Saputra. Nah, kita tutup. Jadi Pers Asidik punya jargon gitu. Jargonnya suarakan aspirasi, bumikan literasi. Wih. Ikro, ikro, ikro. Iya. Nah, bisa kita coba kan? Bisa. Bisa. Pers Asidik, suarakan aspirasi, bumikan literasi. Ikro, ikro, ikro. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.